Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, selamat berjumpa kembali di channel saya, channel Mustafa Basori S. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan hipno parenting orang tua dan guru di SDN Kademangan 1 Mojoagung, Jombang, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Kademangan 1. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Inilah maulana Muhammadin wa Ibu Kepala Sekolah SDN Kademangan 1, Bu Laila, yang akan memberikan sambutan di acara parenting SDN Kademangan 1 ini. Yang terhormat Bapak Ketua Komite SDN Kademangan 1, yang terhormat Bapak Salis, Ibu Widya selaku narasumber pada kegiatan pagi hari ini, yang terhormat Ibu-ibu wali murid kelas 1 sampai dengan kelas 3 yang sangat kami hormati, dan Bapak Ibu guru SDN Kademangan 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat hadir bersama pada kegiatan pagi ini. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini diridhoi oleh Allah dan bermanfaat khususnya untuk anak-anak kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dapat tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Ketiga kalinya awal tahun ajaran tahun 2023-2024. Oke. Mohon izin, saya selaku kepala sekolah sudah menyampaikan rencana kami untuk menggabungkan satu siswa-siswi SDN Kademangan 1. Tempat belajarnya akan kami fokuskan di SD depan semuanya. Oke. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 akan jadi satu di depan semuanya. Dengan terlebih dahulu kami akan mengadakan perbaikan, baik termasuk perbaikan sarana kamar mandi, halamannya kami akan membuat senyaman mungkin, merendahkan dulu, membuat sejuk dulu, baru anak-anak dipindah ke depan. Jadi mohon doa restunya, mohon izinnya tahun ajaran baru semua murid kelas 1 sampai kelas 6 belajarnya, sesi pembelajarannya akan kami adakan di SD depan. Terus SD belakang bagaimana Bu? SD belakang tetap kami fungsikan. Sebagai apa? Pembelajaran kan tidak harus melulu di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu guru contohnya guru kelas 6 butuh praktek tentang rantai makanan, bisa diajak ke belakang karena di belakang banyak tumbuhan. Waktunya olahraga tetap di belakang. Sholat duha juga di belakang. Perpustakaan belakang sudah kami bersihkan sambil menunggu perpustakaan depan diperbaiki kembali. Perpustakaan akan dibuka, akan kami buat jadwal penggunaan perpustakaan sehingga semua kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan baik di depan maupun di
belakang. Hanya ruang kelasnya saja yang kami jadikan satu di SD depan. Hanya mengingatkan kembali, sekarang namanya bukan SD Kademangan 1 dan SD Kademangan 2. Namanya pun setunggal, SDN Kademangan 1. Jadi ini kita satu keluarga, baik yang ada di belakang maupun di depan, semuanya adalah SDN Kademangan 1. Insya Allah kami sudah menganggarkan dana untuk perbaikan dan kenyamanan anak-anak di halaman depan. Saya pribadi beserta teman-teman guru hanya meminta dukungan doa restu panjenengan, izin dari kami, karakter anak-anak yang ada di Desa Kademangan. Jadi saya mengundang beliau berdua dan berasal dari Jombang sendiri. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak. Namun niku mawon tidak ada tujuan yang muluk-muluk atau apapun, hanya memperbaiki diri, mengupgrade diri dengan ilmu yang lebih baru lagi, karena anak-anak kita kan sudah sama dengan zaman kita dulu ya Bu. Jadi kita perlu menyesuaikan lagi ilmunya. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan parenting ini kita bisa lebih baik lagi dalam membersamai anak-anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Ketua Komite SDN Kademangan 1. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Ya, inilah Bapak Adi Sanyoto, yaitu Bapak Ketua Komite SDN Kademangan 1. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Kademangan 1 beserta Dewan Guru. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid Kademangan 1 2, sekarang jadi 1 Kademangan 1 yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah pada kita sekalian. Salawat dan salam kita aturkan junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk di jalan benar. Niki kula mboten napa ngomong kata-kata nggih. Oh niki tujuan kenal biar ya. Dari apa? Tarenting. Lantas kula mewakili ngapunten Bu, kula mewakili dari wali murid Kademangan 2. Apa yang Ibu lakukan selama Inilah Bapak Rubadi yang memberikan doa pada acara Ibnu Parinting orang tua dan guru SDN Kademangan 1. وشفاء المختلفات وشدائد والبكاء ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين الله إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk dua, brok. Nah, ada pinter kawan. Tepuk tiga, brok. Iya, lebih kompak lagi. Tepuk 1, 2,
ibu paling betah kabeh kowe itu pun dua prok ngek tapi nggak apa-apa Bu, kalau kepengen anaknya pede itu orang tuanya harus pede. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Tepuk 1 2 prok ngek 3 prok. Oke, mantap. Kita lanjut. Perlu melakukan hal ajaib, meminta maaf, berterima kasih, memuji, menunjukkan kasih sayang. Yaitu tadi kalau kepengen anaknya rajin meminta maaf, kita lakukan orang tua kita seperti apa, nurut ke kita, gitu ya. Akhirnya, oh biar orang tuaku marah kayak gitu, mukul. Akhirnya anaknya juga memperlakukan ke anaknya juga seperti itu. Tapi rantai yang seperti ini harus kita putus. Kalau dulu memang menyadari ilmu pengasuhan itu tidak banyak. Biar aja mikirin makan ya, untuk makan susah, yang penting anak bisa makan. Tapi sekarang hampir semua orang punya gadget, punya HP. Sumber ilmu belajar menjadi orang tua itu sangat berlimpah ruah, tinggal kita mau atau enggak. Maka hari ini kalau Anda merasa sudah banyak melakukan kesalahan, jangan berkecil hati karena tidak ada kata terlambat. Nah, lanjut dibaca yang pertama Bunda. Tidak membiasakan anak mengambil tanggung jawab sehingga anak sulit mengakui kesalahan dan suka nyalah-nyalahkan. Nah, misal contoh, ketika anak jatuh, ya kan, jatuh dikerumpuk lantai, anjene, lantai nakal ya nak ya, kodokin nakal ya nak ya. Gara-gara lantai jadi jatuh. Jadi anak tumbuh terbiasa menyalahkan orang lain, nggak pernah mengoreksi pada dirinya sendiri. Padahal kita bisa melakukan hiburan ke anak dengan keistimewaan. Maka nggak bisa main-main. Karena di pundak kita ada tanggung jawab yang besar. Nggak ada cerita dan yang sebaik-baiknya. Sepakat ya. Kenapa? Karena saya yakin andai kita diminta untuk mengisi daftar dari, kalau orang punya anak itu disuruh mengurutkan daftar orang-orang terpenting, saya yakin anak kita ada dalam urutan terpenting, betul. Walaupun mungkin bisa jadi bukan urutan yang utama, tapi anak itu penting. Maka hari ini mari kita memantaskan diri menjadi orang tua, karena menurut saya tidak ada kata terlambat. Saya masih muda, jadi barangkali sedikit pengalaman kami bisa diterapkan di rumah, bukan berarti kami yang sudah berpengalaman, kami juga sedang belajar. Nah, biar tambah semangat hari ini, saya belum cerita ya, kedua ya. Yang kedua perempuan, kebetulan dia setara kelas 5, dan juga yang kecil setara kelas TKB. Anak-anak senang, karena yang perempuan ini senang mengajar, senang anak-anak, jadi setara kelas 5 SD, setiap harinya rutinitasnya menjadi guru PAUD. Dia mengajar anak-anak PAUD, mengajar anak-anak autis setiap harinya seperti itu. Dan yang terakhir masih bersama kami belajarnya, tapi rutinitas di samping kesibukan sehari-hari ini anak-anak suka sekali silaturahim dan sekolah-sekolah untuk bermain main. Ya, baik, biar tambah semangat, ya. Saya kepengen kalau saya bilang 1, silahkan tepuk pundak temannya, ya, sambil katakan woi gitu ya, bengkak ngantuk. Oke, siap? Iya. Dicek dulu, ya. Katanya kalau, iya, di sini kawasan wajib senyum, nggak boleh wajahnya merenggut cenderung kayak kuburan, nggak oleh ya. Harus senyum. Kenapa? Karena senyum itu tanda orang bahagia. Orang bahagia itu tandanya suka senyum, betul. Murah senyum, betul. Gampang senyumnya, enak senyumnya, nggak gitu ya. Di sini nggak ada yang kayak gitu. Tapi hari ini kita ada di kawasan wajib senyum dan kita siap belajar bareng. Maka yang hari ini mungkin masih mengoperasikan HP, boleh disimpan dulu biar kita fokus belajarnya. Sepakat? Saya pengen tes semangat Anda. Kalau saya bilang 1, silakan tepuk pundak teman Anda dan katakan woi gitu ya. Siap? Iya. Dengan tepuk kursi. 1. Kurang semangat, kok bisa dicoba no. Ketua sarapannya akan coba makanya ya. 1. Nah, sekali lagi 1. Nah, kalau saya bilang 2, contohnya diangkat dan katakan asik gitu ya. Oke, 2.
Dua. Ya. Satu. Dua. Iya. Kalau tiga, colek dagu temannya dan katakan gitu ya. Tiga. Senang ya, tepuk tangan dulu deh untuk kita semuanya yang hari ini bersemangat. Baik, ini pintunya nggak bisa ditutup, saya tutupin. Baik, hari ini kita sedang belajar tentang bagaimana menjadi orang tua dan guru yang terbaik untuk anak-anak. Kenapa? Karena tempat yang apapun sekolahnya, yang terpenting itu adalah orang tuanya. Apapun sekolahnya, yang terpenting itu adalah keluarganya. Anda kepengen putranya jadi anak-anak yang berkarakter unggul, tapi mustahil kalau orang tuanya cuek. Bentino moreng-moreng ya, tengok ay. Itu nggak mungkin kita bisa mencetak anak-anak yang karakternya unggul. Maka hari ini, karena kita sudah hadir di sini, maka menunjukkan semangat Anda untuk berubah lebih baik. Sepakat? Sepakat. Kalau saya bilang yang nggak datang hari ini gitu, diangkat jempolnya rugi habis gitu ya. Ya nggak hadir hari ini. Lebih kompak yang belakangnya nggak hadir hari ini. Rugi habis. Oke, masuk di slide selanjutnya Kang. Oke, parenting. Seringkali kita terjebak untuk memikirkan tentang gimana sih caranya merubah anak-anak kita gitu. Tapi seringkali lupa memikirkan bagaimana sih strateginya untuk bagaimana kita bisa merangkul anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Kita fokusnya itu pada gimana caranya, tapi kita lupa ngajarin anak-anak gimana caranya. Seringkali kita lupa menjadi tauladan. Padahal anak-anak itu tidak cukup dengan dinasehati. Pernah merasa nasehatin anaknya nurut, tapi kemudian balik maneh. Hari ini nurut, emben. Kok ibu ngadani terus gitu ya? Iya, karena memang nasihat itu tidak cukup kuat melekat di memori. Yang kuat adalah contoh. Ojo tulinan HP ae, ibu tulinan, nang anaknya bisa. Ojo TV ae, ibu nonton. Iya, nonton sinetron. Maka hari ini kita akan belajar bareng tentang bagaimana sih strateginya menjadi orang tua yang keren dan hebat untuk anak kita. Tapi sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin Anda semuanya berdiri. Semuanya berdiri dulu biar gak mager ya. Saya pengen kita, karena teman-teman karena biasanya masih malu-malu mungkin ya. Saya kepengen aja Anda gerak-gerak hari ini, tapi bukan gerak-gerak yang seperti yang heboh, hanya gerakan tangan aja. Ini namanya senam otak. Saya sering kali dan senang sekali mengawali kegiatan dengan senam otak karena ini untuk mengaktifkan otak kanan dan otak kiri kita dan gak lalian. Tapi bonek lali utang ya. Hari ini kita mau olahraga, jadi gerakannya sederhana banget. Nanti saya kasih musik, tapi saya kenalkan dulu gerakannya. Punya tangan? Punya, oke. Punya tangan sekarang diangkat kedua tangannya. Iya. Ini olahraganya nggak pandang usia, nggak cuma buat anak-anak sampai yang sepuh-sepuh itu bisa semuanya karena olahraga ini bisa dipraktekkan di situasi apapun. Sekarang angkat dua tangannya, satunya di telunjuknya diangkat ke depan seperti ini, satunya jempolnya menekan hidung. Saya geser, kalau saya bilang 1, 2, 3 langsung bergeser. Satunya di sini, yang satunya ganti geser pegang hidungnya. Siap? Siap? Siap. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, seret. 1, 2, 3, seret. 1, 2, 3, seret. Bisa? Bisa. Sekarang diangkat kelingkingnya. Iya. Satunya diangkat jempol. Kita gerakkan bergantian. 1, 2.
bener ngawas mandiri ya, tapi menurut saya jangan pernah takut salah. Iya, belajar itu salah nggak apa-apa, yang penting kita nggak berbuat salah. Maka hari ini kalau Anda salah bergerak, itu silakan tertawa sepuas-puasnya, karena kapan lagi kita menertawakan diri sendiri, oke? Siap? Sekarang selanjutnya, kita tembak angka 1. Ini bisa lampu tambah dulu ya. Kita naikkan levelnya E2. Enggak kok, semangatnya mikir semua. Barang cilik dipikir gitu ya. Oke, sekarang ditambah lagi gerakannya. Gerakannya satunya mental, satunya begini. Sekarang kita tambahin yang terakhir, pegang hidungnya yang mancung, dipegang 1, spread. Tangan satunya silakan pegang telinga, disilang, spread. Digeser 1, 2, 3, spread. Resi berapa ya? 1, 2, 3, spread. 1, 2, 3, spread. Oke, kasih musik kan? Demikian sajian dari kami dari channel Mustafa Basori S, dan akan berlanjut di Hipno Parenting SDN Kademangan, Hipno Parenting 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.